Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarokah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, terkhusus di musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita semua. Musim kebaikan, musim barokah, musim ketaatan. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan yang berbarokah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang tujuan dari diturunkan Al-Qur'an tersebut hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk tersebut. Sehingga seseorang di bulan Ramadan ini harus betul-betul banyak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, dan harus betul-betul banyak mendapatkan penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan seseorang mendapatkan al-furqan, sehingga seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk, dan seseorang mendapatkan penjelasan dari petunjuk tersebut. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam surat Al-Kahfi, yang dimana kita telah sampai di ayat yang ke-9, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibata, apakah kalian telah mengira anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabal kahfi, orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam gua, warraqimi kanu min ayatina ajaba, dan ar-raqim yang tercatat kanu keberadaan mereka adalah ayat-ayat kami yang mengherankan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-9 ini di dalam surat Al-Kahfi mulai menceritakan tentang apa yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal, bahwasanya surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang 4 fitnah yang besar yang akan menimpa setiap seorang hamba. Fitnah yang pertama yaitu fitnatul din, fitnatul iman. Fitnah yang akan menimpa keimanan kita. Fitnah yang akan menimpa agama kita. Kemudian yang kedua yaitu fitnatul mal, fitnah harta. Dan yang ketiga yaitu fitnatul ilm, fitnah ilmu. Dan yang keempat fitnatus saltah atau al-muluk, yaitu fitnah kekuasaan. 4 fitnah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita agar kita bisa mengambil ibrah dan mengambil hidayah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, supaya kita selamat perjalanan kita sampai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan tentang fitnah yang pertama yaitu fitnatul din, fitnatul iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ashabul kahfi, yaitu orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam gua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibta, apakah kalian mengira anna ashabal kahfi, bahwasanya orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam gua, warraqimi yang mereka tertulis, kanu min ayatina ajaba, keberadaan mereka adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Dan ini adalah merupakan betul-betul ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh para ulama adalah merupakan ayat kauniyah. Karena ayat Allah itu ada 2. Ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat syar'iyah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga ayat kauniyah kepada kita supaya keyakinan kita semakin nyata, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ajaba. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengherankan. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam ayat ini, ketika beliau mengatakan wa hadzal istifham bi makna nafi, ay la tadhunnu anna qissata ashabal kahfi wa ma jara lahum gharibatan ala ayatillah wa badi'atan fi hikmatihi wa annahu la nadhira laha wa la majanisa laha. Wa hadzal istifham, yaitu am di sini, am hasibta, apakah kalian telah mengira. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang munqati'ah, bermakna bal, bahkan kalian telah mengira. Anna ashabal kahfi, bahwasanya orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam goa. Dan ini adalah merupakan kisahnya ashabul kahfi dan apa yang terjadi bagi mereka. Gharibah, sesuatu yang asing, ala ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa badi'atan fi hikmatihi, dan begitu luar biasa hikmahnya yang terjadi pada mereka. Wa annahu la nadhira laha, dan tidak ada yang semisal dengan hal tersebut.
bal lillahi ta'ala minal ayatil ajibatil gharibati ma huwa katsir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai ayat-ayat kauniyah yang mengheran-herankan, dan itu pun begitu banyak ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Min jinsi ayatihi, termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengherankan, yaitu apa? Fi ashabil kahfi, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ashabul kahfi ini. Falam yazal Allahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim. Dan ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengkabarkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah itu di seluruh penjuru dunia. Bahkan pada diri kita. Tapi terkadang kita itu enggak heran dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, kalian kira cuma ashabul kahfi yang mengherankan. Padahal di sana banyak juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengherankan di zaman kita sekarang. Bahkan pada diri kita sendiri ada ayat-ayat Allah yang mengherankan. Tapi kita cuma heran terhadap sesuatu yang zaman dahulu, padahal di zaman kita banyak yang mengherankan, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan Allah terus-menerus memperlihatkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan perlihatkan kepada kalian semua ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di seluruh penjuru dunia ini. Wa fi anfusihim, dan pada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya jelas bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ma yatabayyana bihil haqqu minal batil. Yang ayat-ayat kauniyah tersebut menjelaskan dengannya mana yang hak, mana yang batil. Wal huda minad dhalal, menjelaskan kepada kita mana yang mendapatkan petunjuk dan mana yang namanya kesesatan. Walaisal muradu bihadzal nafi an takuna qissata ashabil kahfi minal ajaib, bal hiya min ayatillahi al-ajibah. Penafian ini bukan yang dimaksud bahwasanya ceritanya ashabul kahfi itu bukan sesuatu yang mengherankan. Bahkan ceritanya ashabul kahfi itu termasuk di antara ayat-ayat kauniyah yang mengherankan. Wa innamal muradu anna jinsaha katsir. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang sejenis dengan cerita ashabul kahfi ini apa? Banyak. Bukan hanya engkau terheran-heran dengan ceritanya ashabul kahfi yang Allah Subhanahu wa taala mampu tidurkan 309 tahun. Bukan itu yang mengherankan. Yang mengherankan juga banyak. Allah maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu. Fal wuqufu ma'aha wahdaha fi maqamil ajab wal istighrab. Orang yang mau melihat ceritanya ashabul kahfi, dia akan mendapatkan keheranan-keheranan. Naqasa fil ilmi wal aql, yang tidak pernah masuk di dalam akal manusia. Bal wadifatul mu'min minat tafakkuri bi jami'i ayatillah. Akan tetapi apa? Kewajiban bagi seorang mukmin itu apa? Memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allati da'allahu al-ibada ila tafkiri fiha, yang Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk selalu kita tafakkur, berfikir terhadap ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau pengen betul-betul imannya kuat, betul-betul imannya kuat, seseorang itu harus rajin-rajin tafakkur terhadap ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Teringat mungkin ada yang pernah belajar al-usulus salasah. Ketika ditanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang man rabbuk, rabbiyallahu alladzi, kan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, khalaqani, yang telah menciptakanku. Kemudian kan ada pertanyaan di bawahnya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ya kan? Ada yang pernah belajar usul salasah?
Kalau yang pernah belajar usul salasah, di situ ada pertanyaan, bima arafta rabbak? Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maka dijawab bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Kita itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, baik itu ayat syariah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah, itu dengan tafakkur. Dengan tafakkur. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan ketika Allah menjelaskan tentang ayatnya yang kauniyah, afala tatafakkarun. Kenapa engkau enggak mikir? Afala taqilun. Kemana akalnya enggak dipakai? Karena akal dan pikiran kita harusnya kita gunakan untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering terjadi ketika mungkin seseorang jalan-jalan, bertamasya, melihat indahnya gunung, melihat indahnya laut. Paling cuma yang dilihat, yang dikenal apa? Wih, gunungnya indah, ya kan? Ada orang mungkin naik Rinjani atau ada orang mungkin naik Semeru, yang dilihat cuma apa? Indahnya Rinjani, indahnya Semeru. Mungkin ada orang yang mungkin jalan-jalan ke luar negeri ngelihat indahnya laut, paling yang dilihat, lautnya Sulawesi bagus. Lautnya ini bagus. Tapi pengenalan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harusnya bisa mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang hanya membatasi indahnya pemikirannya itu hanya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan allati da'allahu al-ibad illa tafkiri minha. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, menyeru manusia untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sering gunakan akal pikirannya untuk tadabbur. Baik itu tadabbur ayat-ayat syar'iyyah, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbarunal qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Begitu pula dengan ayat-ayat kauniyah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasiru fil ardi?" Apa kata Allah? "Fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim." Allah sering mengatakan, "Afalam yasiru?" Kenapa engkau enggak jalan di atas muka bumi? Engkau lihat. Disuruh lihat kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mikirkan ayat-ayat syariah dan kita suruh melihat ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita berjalan ke atas muka bumi. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengetahui siapa hakikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Syekh Sa'di mengatakan apa? Fa innaha miftahul imani. Karena sesungguhnya tafakkur, tadabbur adalah merupakan kunci iman. Tadabbur dan tafakkur itu adalah merupakan kunci iman seseorang. Kalau seseorang enggak pernah tadabbur, kalau seseorang enggak pernah tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah, bagaimana seseorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman? Wa tariqul ilmi wal iqan. Dan tadabbur dan tafakkur itu adalah merupakan jalan seseorang mendapatkan ilmu dan seseorang mendapatkan keyakinan. Ini tadabbur dan tafakkur adalah merupakan miftahu al-iman wa tariqul ilmi wal iqan. Tadabbur dan tafakkur adalah merupakan apa? Kunci dari seseorang mendapatkan keimanan dan jalan seseorang mendapatkan ilmu dan keyakinan. Wa adafahum ilal kahfi alladhi huwal ghar fil jabal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ashabul kahfi ini, yaitu sebuah gua yang berada di suatu gunung. Ar-Raqimi ay al-kitabil ladzi qad raqumat fihi asma'uhum wa qissatuhum limulazatihim lahu dahron tawilan. Dan makna dari Raqim yaitu apa? Tertulis ay al-maktub. Jadi ceritanya mereka ini ditulis, nama-nama mereka oleh orang-orang dahulu juga ditulis dan kisahnya mereka itu ditulis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-9 ini,
Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwasanya ashabal kahfi, yaitu orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam gua, warraqimi, yang mereka cerita mereka itu ditulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, anna qissatahum kutiba fi hajarin, bahwasanya kisah mereka itu ditulis di atas batu, ala hadzal kahfi, di atas gua tersebut, min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya. Kanu min ayatina ajaba, keberadaan mereka itu adalah merupakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengherankan. Tempat bagi kita untuk kita apa? Terheran-heran dengan kisah mereka. Dan nanti kisah mereka akan didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka ashabul kahfi ini, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan iman dan agamanya. Mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mereka adalah 7 orang pemuda, dan bersama mereka anjing mereka, yaitu 1 anjing. Dan di zaman ashabul kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kekuasaan yang luar biasa zalimnya. Dan kesyirikan di zaman tersebut begitu luar biasa. Setiap orang dipaksa oleh raja mereka untuk berbuat kesyirikan. Disuruh untuk menyembah berhala. Hingga akhirnya mereka, pemuda-pemuda ini, mereka berkumpul dan bertemu. Ketika dipaksa oleh raja mereka untuk berbuat kesyirikan, dan terkumpullah 7 orang, dan mereka tidak saling kenal, dan mereka juga bukan satu keluarga. Hingga akhirnya ketika mereka diancam untuk dibunuh, ketika mereka tidak mau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya mereka pun lari ke sebuah gunung, dan hingga akhirnya mereka berdiam diri di dalam gua tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka apa? Jadikan mereka tertidur. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita. Fitnah tentang iman, fitnah tentang din ini begitu luar biasa di zaman-zaman terdahulu. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk kita memeluk din. Kita bisa puasa Ramadan dengan tenang, kita bisa melakukan sholat tarawih dengan tenang, kita bisa ngaji dengan tenang. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mau bertafakur, kita mau memikirkan bagaimana orang-orang terdahulu mereka untuk menjaga agama mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memilih untuk beriman. Mereka memilih untuk beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nikmat din ini sebagaimana Allah firmankan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat hidayah, nikmat iman kepada kita. Kalau kita benar-benar mau jujur dengan nikmat ini, yang wajib bagi kita semua untuk kita apa? Untuk kita mensyukurinya. Coba kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ashabul ukhdud. Ashabul al-ukhdud, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan satu-satu ke dalam api, ke dalam sebuah api. Sampai seorang ibu mau membawa bayinya, mau dilemparkan ke dalam api, apa? Sempat ragu-ragu. Untuk menjaga apa? Nih, membela keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga anaknya pun berbicara kepada ibunya, dan akhirnya apa? Dilemparkan juga ke dalam api. Kita lihat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Alu Yasir. Kepada siapa? Alu Yasir, keluarganya Yasir. Awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahkan Islam. Bagaimana Alu Yasir ini diazab oleh orang-orang musyrikin. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Absyiru ya ala Yasir, berbahagialah engkau wahai alu Yasir. Ditombak, dimasukkan dari apa? Dari tubuhnya sampai keluar dari mulutnya. Ujian buat mereka membawa agama Islam ini. Kita lihat orang-orang yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan yang seperti ini, dan alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah syariat Islam ini. Kenapa kita masih malas-malasan untuk belajar? Kenapa kita masih malas-malasan untuk tafakkur, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Dulu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih tetap berpegang teguh terhadap apa? Terhadap din. Nah, kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan termasuk di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu supaya apa? Supaya mendapatkan seseorang itu keamanan bisa menjalankan din. Meskipun Mekah itu adalah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah juga tinggal di situ, mulai kecil tinggal di situ, tapi ya Pak, tetap hijrah. Kenapa? Pengen menjalankan syariat Islam ini. Dan alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memeluk agama dinul Islam ini dengan enak, bisa tarawih dengan mudah. Alhamdulillah masjidnya juga adem, kan seperti itu. Bisa ngaji, bisa taklim dengan mudah, bisa puasa dengan mudah. Ini yang wajib bagi kita untuk kita mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ashabul Kahfi ini kepada kita sebagai fitnatuddin supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri Pak agama yang kita peluk ini. Supaya kita bisa mensyukurinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dan seseorang itu bisa kuat untuk membela agamanya. Dan belum tentu kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang seberat ini, kita juga akan lolos dari ujian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, id awa al-fidyatu. Mulai Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya. Ketika al-fidyah, yaitu pemuda-pemuda itu mulai berlindung ilal kahfi, menuju ke sebuah gua, dan mereka mengatakan faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb, mereka mengatakan wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmatmu dari sisimu, wahai lana, dan sempurnakanlah petunjuk min amrina rasyada, yang lurus bagi kami. Ini doa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi ketika mereka apa? Ketika mereka lari dari ancaman kekuasaan di zaman mereka. Jadi di zaman mereka seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana raja mereka memaksa kaumnya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembelih untuk sesembahan selain Allah, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga akhirnya 7 orang tersebut lari bersama satu anjingnya ke sebuah gua, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan id awa al-fidyatu. Sa'di rahimahullahu taala mengatakan thumma dzakara qissatahum mujmalatan wa fassalaha ba'da dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ceritanya itu secara global. Wa fassalaha ba'da dzalika, kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala id awa al-fidyatu ay asy-syabab. Jadi anak-anak muda mereka berlindung ilal kahfi, kepada gua, yuridu nabidzalika at-tahassun wat taharruz min fitnati qaumihim lahum. Tujuan dari pemuda-pemuda tersebut lari menuju gua yaitu apa? Mereka berlindung dari fitnah kaumnya kepada mereka. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, dan mereka mengatakan rabbana atina min ladunka rahmah ay tuthabbitana biha wa tahfadhana minasyarr wa tuwaffiqna lil khair. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya Allah Subhanahu wa taala
dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari yang namanya keburukan dan memberikan taufik kepada mereka terhadap kepada sesuatu yang baik. Wa hayyi lana min amrina rasyada ay yassir lana kulla sababin musilun ila rusyd. Mudahkanlah bagi kami segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada yang namanya apa? Ar-rusyd, petunjuk. Wa aslih lana amra dinina wa dunyana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan agama kita dan dunia kita. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fajama'u bainas sa'i wal firari minal fitnah ila mahallin yumkinul istighfa'i fihi. Mereka mengumpulkan antara lari dari yang namanya fitnah ke tempat yang mereka bisa ke tempat yang mereka bisa berlindung di dalamnya, wa baina tadurruihim wa su'alihim lillah, dan antara ngemisnya mereka, tadarru' mereka dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, taysira umurihim, untuk mempermudah umur mereka, yaitu perkara-perkara mereka. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini 7 pemuda ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mereka itu punya iman, tapi mereka nggak sombong dengan keimanan mereka. Fitnah yang begitu luar biasa di kaumnya, untuk seseorang dipaksa berbuat kesyirikan, mereka lari. Ketika mereka lari berusaha untuk iktizal, untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan imannya, mereka sudah berjuang dengan mereka lari dan mereka bersembunyi. Tapi bukan cukup di situ saja. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hatinya di dalam hidayah, supaya dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 hal yang mereka gabungkan ketika di zaman fitnah, itu 2 hal yang mereka gabungkan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan agamanya. Yang kedua, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka lakukan untuk mereka selamat dari yang namanya fitnah. Mungkin di zaman kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah enggak sebesar seperti yang dirasakan oleh mereka. Yang semuanya ketahuan kalau beriman dipenggal, enggak. Kalau ketahuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan penjara, enggak. Mungkin kalau dulu, zaman dulu seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kita lihat Imam Ahmad bagaimana. Ahlu sunnah ketika itu di zamannya Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah, diapakan? Penjara, Pak. Kan seperti itu. Dicambuk, di penjara. Kita tidak sampai seperti itu, alhamdulillah. Imam Ahmad rahimahullah taala sampai dikatakan apa? Rantainya itu lebih berat dari badannya Imam Ahmad, disuruh jalan sejauh-jauhnya Imam Ahmad untuk membawa rantai tersebut. Sampai Imam Ahmad mengatakan aqtulu nafsi wala udillan nas. Gak apa-apa saya bunuh diri saya sendiri, tapi saya gak akan menyesatkan manusia. Tetap Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela keimanan beliau. Dan ini yang begitu luar biasa, bagaimana a'immatus salaf, orang-orang yang dahulu mereka berpegang teguh terhadap din ini, begitu luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah beda. Ujian kita sekarang bukan ujian secara fisik, tapi ujian secara apa? Banyak sekali yang merusak agama kita dari yang namanya HP. Dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram, banyak sekali yang merusak agama kita dari pemikiran-pemikiran. Nah, kalau kita ngerasa pede dengan iman kita, oh nggak apa-apa, saya iman kok, saya sudah ngaji sunnah, salafi sejati. Habis itu apa? Lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hatinya. Ini yang imannya kuat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang nyata, fisik. Namanya ujian fisik, itu ujian nyata. Kalau ujian pemikiran, terkadang seseorang itu apa? Tidak sadar, dibawa oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dibawa oleh hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang enggak sadar, baca artikel, terkadang lihat video, terkadang lewat TikTok, terkadang lewat
Facebook, terkadang lewat Instagram, itu banyak orang nggak ngerasa kalau itu adalah merupakan fitnah bagi agamanya. Sudah gitu apa? Kita ngerasa bahwasanya agama kita itu, wah pokoknya saya adalah orang yang paling beriman, yang paling luar biasa imannya. Padahal apa? Tidak ada iman di dalam hati kita. Dan ini yang banyak terjadi. Orang ngerasa bahwasanya dirinya adalah orang yang beriman, secara dohir, masya Allah jenggotan, secara dohir cingkrang, secara dohir kelihatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Banyak hatinya yang enggak bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk cinta kepada Allah saja dengan benar cinta, itu saja enggak bisa. Untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut, itu saja enggak bisa. Untuk bisa mengharap, tawakal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak bisa. Kenapa? Lebih banyak dunia, urusan dunia. Dikira dunia bukan fitnah yang memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Bagaimana Ashabul Kahfi ini menggabungkan dua hal. Yang pertama, usaha mereka supaya selamat. Nah, usaha kita supaya selamat untuk menjaga keimanan apa, Pak? Apakah kita sudah mentadaburi Al-Qur'an? Apakah kita sudah sering ngaji? Duduk di majelis ilmu. Apakah kita sudah sering membaca hadis-hadis Rasulullah SAW? Nah, ini usaha kita harus ada. Usaha mereka menjaga iman sampai lari kok meninggalkan kampungnya. Lah kita alhamdulillah, kita tinggal duduk, kampung kita aman, ada ustadz yang mengajar. Kemudian apa? Kita duduk belajar. Ini usaha untuk menjaga iman kita. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa mereka supaya terus diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus ditunjukkan jalan sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar enggak, doa doa juga malas-malesan untuk mendapatkan petunjuk dan ditetapkan di atas agama, sudah gitu apa? Jangan sampai kita ngerasa bahwasanya iman kita sudah aman-aman saja. Wah, ini fitnah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Harusnya apa? Usaha harus ada, doa, tadarruk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus terus. Supaya apa? Supaya agama kita, iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fajama'u baina sa'i wal firar minal fitnah. Mereka menggabungkan antara lari dari yang namanya fitnah, wa baina tadarruihim wa su'alihim lillah, dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan umur mereka, perkara-perkara mereka, wa adamu ittikalihim ala anfusihim wa ala al-khalq. Enggak menyandar terhadap dirinya sendiri. Sendiri. Falidzalika istajaballahu du'aahum. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Terima doa mereka dan dimudahkan perjalanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Bapak-bapak sujudnya loh. Mintanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hatinya berada di atas hidayah, tetap berada di atas Islam. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya apa? Harusnya kita lebih kuat lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terkadang seseorang itu harus melihat dengan mata sendiri. Dan itu ya Bapak-bapak yang saya rasakan sendiri. Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu saya pernah cerita atau enggak, tapi saya ulangi cerita, semoga bisa mendapatkan faedah dan manfaat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fitnah yang menghantam iman dan agama itu. Allah Subhanahu wa taala sering ibaratkan fitnah itu mauj, gelombang. Kadzulali, jadi gelombang yang berlapis-lapis. Selama ini kan saya santai gitu loh. Mulai dulu ketika membaca ayat tersebut ya biasa. Oh iya, ya fitnah besar gitu loh. Tapi biasa saja gitu loh. Karena enggak pernah melihat ayat kauniyahnya seperti apa.
Dan subhanallah, suatu ketika saya diajak sama Ustaz Abu Izzi hafizahullah taala ke Sulawesi. Kita naik kapal perahu kecil. Subhanallah, ketika itu kita jalan dan tiba-tiba mendung dan badai. Subhanallah, sampai baju ini basah. Air masuk ke kapal itu kan. Nah, Ustaz Abu Izzi itu ngelihat kita murid-muridnya. Ketika itu ada berapa? Ada 4 atau 5 orang muridnya itu di kapal itu. Kita hanya berenam kalau nggak salah. Ustaz Abu Izzi hanya ngambil beliau ngambil cebor kayak ini, dibuangin air dari kapal. Ngelihat kita senyum. Kenapa kalian? Kok takut? Kita ini sudah kepikirannya, sudah namanya gelombang, sudah mau maghrib, angin, ya takut. Pikiran kita, ya kalau tidak selamat kan meninggal, ya sudah selesai kan gitu kan. Cuma kata Ustaz, kalian ingat nggak dalam Al-Quran Allah menyebutkan fitnah itu lebih hebat dari gelombang yang seperti ini? Baru di situ saya nggak, oh iya. Cuma kalian nggak ngerasakan fitnah yang begitu luar biasa yang menimpa agama kalian, kalian nggak rasakan. Ketika kalian rasakan gelombang yang akan memudorotkan jasad, kalian ngerasa ketakutan luar biasa. Padahal kalau seandainya, ini perkataan beliau yang saya ingat, kalau seandainya gelombang ini membalikkan perahu, kalian mati, jasad kalian yang mati. Tapi kalau fitnah menghancurkan atau merusak agama kalian, hati kalian yang mati. Dan kalian akan membawa penyakit tersebut sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jasad meninggal, tapi hati kalian tetap hidup, tetap kalian akan aman di akhirat. Tapi kalau fitnah fitnah agama yang menimpa kalian, hati kalian akan mati dan kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sengsara. Ketika itu baru ngerasa, ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita berbicara tentang fitnah, ternyata fitnah seperti halnya gelombang yang ada di lautan, begitu luar biasanya. Ketika kita baca Al-Quran tersebut, kita nggak ngerasa, biasa saja. Oh, ternyata fitnah itu ya biasa-biasa saja kan seperti itu. Tapi kalau kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kauniyah, disitulah akhirnya kita ngerasa ternyata apa? Oh, fitnah din ini berat. Cuma kita ngerasa biasa-biasa saja. Kita ngerasa apa? Biasa-biasa saja. Nah, inilah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang bisa menggabungkan ayat syariah dan bertanya kepada orang, Bapak-bapak alhamdulillah bisa bertanya kepada orang-orang pelaut. Makanya orang-orang yang di laut itu adalah orang-orang yang harusnya bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang makhluknya berupa air laut itu begitu luar biasa. Dan orang-orang pelaut, pelayar dan lain sebagainya, mereka harusnya apa? Bisa melihat, memikirkan bagaimana tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala mau sudah luar biasa, bisa menghancurkan, bisa menenggelamkan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang musyrikin, Bapak-bapak, ketika mereka berlaut, da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kalau berada di tengah laut mentauhidkan Allah. Tapi kalau balik lagi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitnah Allah Subhanahu wa taala sering gambarkan tentang fitnah yang merusak agama itu seperti apa? Seperti mauj, gelombang, badai yang begitu luar biasa. Nah, ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu selamat. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu selamat. Setan iblis nggak pernah tidur, terus-menerus akan merusak agama kita. Dan didukung oleh apa? Didukung oleh fitnah-fitnah yang ada ini. Bagaimana fitnah-fitnah yang ada ini selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kuat-kuat berpegang teguh terhadap din, dan kita nggak tadarruk, nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, habis kita diombang-ambingkan oleh fitnah. Dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ceritanya Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersyukur.
Dan kita harus luju ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan agama kita, iman kita sampai kapan? Hatta nulqi Allah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim. Nikmat seseorang mati dalam keadaan muslim, membawa keimanan, membawa hati yang salim, inilah yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga-telinga mereka di dalam gua sinina adada selama beberapa tahun. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi ay anamnahum." Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kami tutup telinga-telinga mereka, ay kami tidurkan mereka. Ketika nyampe ke dalam gua, dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidurnya itu bukan tiduran, enggak, tapi betul-betul tidur yang pules gitu. Namanya tidur pules, ya kan? Ada tidur itu ada dua, ada tidur biasa, ada tidur pules. Kalau tidur biasa, kadang orang ngomong aja kedengaran. Ada geletak gitu kedengaran, tapi enggak. Ini betul-betul naumun amiqah. Naum yang tidur yang betul-betul pules. Mau ada yang rame, teriak-teriak, tidak ada urusan, gitu. Tidak dengar, pokoknya tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadarabna ala adanihim fil kahfi ay anamnahum." Kami tidurkan mereka fil kahfi di dalam gua sinina adada, yaitu apa? selama beberapa tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidur itu yaitu berapa? 309 tahun. Subhanallah, 309 tahun Pak tidur, Pak. Ya, kita tidur 10 jam wis hilang ngantuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tidurnya itu 309 tahun. Dan nanti diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan tidurnya mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di dalam riayatullah. Betul-betul di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah jaga ini kenapa? Ya, karena mereka orang beriman. Terkadang kita itu pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak pernah ngambil sebab syar'i. Ketika mereka beriman ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, "Ihfadillaha apa? Yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah jaga kita. Tatkala kita jaga Allah, kita jaga syariat Allah, kita jaga perintah Allah, kita jaga larangan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir. Yahfadka, Allah yang akan jaga kita. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan berada di depanmu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan hal tersebut. Kita kalau mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga. Pengen mata kita sehat, enggak istilahnya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jaga mata kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen telinga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jaga telinga kita. Kita pengen lisan kita, badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana para ulama dahulu ketika mereka menggunakan akal mereka untuk mereka ngafal Quran, ngafal hadis. Allah Subhanahu wa taala jaga. Para ulama umurnya ada yang 80 tahun. Itu alhamdulillah hafalannya masih kuat, enggak pikun. Terkadang ada orang 45, 50 wis ngilang-ngilang gitu. Diajak ngobrol wis enggak karu-karuan. Ada umur 60 tahun diajak ngobrol sudah ngalor ngidul. Kenapa? Enggak pernah jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gunakan, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk ngafal Quran, ngafal hadis. Sedikit-sedikit dihafal.
Mata kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk melihat yang baik-baik. Yani saya Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan sinina adada 300 sanah wa tis'a sinin. Bayangkan 309 tahun Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan nanti kita akan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan gua itu yang mereka pilih itu subhanallah enggak langsung kena matahari. Ketika terbit enggak langsung kena matahari, ketika tenggelam juga enggak langsung kena matahari, tapi apa? Lewat sebelah kanannya dan lewat sebelah kirinya kalau mau terbenam. Jadi enggak langsung ngadep timur dan barat, enggak. Guanya ngadep ke utara dan selatan. Jadi kalau terbit lewat sebelah kanan dan kalau tenggelam lewat sebelah kiri. Dan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik. Coba kalau kita Pak setahun belok kanan terus, gimana keadaan tubuhnya? Kan bosok kan seperti itu, kan busuk jadinya. Sebelah kanannya. Tapi enggak. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala, dibalik. Supaya apa? Supaya tetap seimbang. Dan itu apa? Ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dikira namanya gua, gunung, Pak. Kira-kira ada binatang buasnya enggak? Ya ada. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala lemparkan roh. Jadi orang dan binatang kalau sudah mau masuk ke mulut gua, dilemparkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilemparkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak jadi masuk. Nah, itu semua kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala apa? Kabarkan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup anamnahum, kami tidurkan mereka. Kami tutup telinga-telinga mereka fil kahfi di dalam gua sinina adada, yaitu selama beberapa tahun. Kemudian summa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya, summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami bangkitkan mereka. Lina'lama, supaya kami tahu ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam apa? Menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika mereka saling bertanya. Saling bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di, "Tsumma ba'atsnahum ay min naumihim." Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dibangunkan dari tidur pakai bahasa apa? Ba'atsna. Karena yang namanya tidur itu mati, Pak. Tidur itu mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang telah mematikan kalian bil-lail, di waktu malam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, "Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah mengatakan tentang apa? Tentang yang namanya tidur itu yang namanya kematian. Makanya orang tidur itu syibhul maut. Tidur itu seperti yang namanya mati, karena Allah Subhanahu wa taala memang mematikan orang tersebut. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kalau memang waktunya mati ya enggak dikembalikan, tetap dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Tapi kalau mau dihidupkan kembali, ya dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengibarahkan dengan kalimat ba'atsna. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka min naumihim, dari tidurnya mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, supaya kami mengetahui ay lina'lama ayyuhum ahsa limigdari muddatihim, supaya kami mengetahui siapa di antara mereka yang paling tepat menghitung miqdar muddatihim, yaitu berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan nanti di ceritanya, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum.
Tatkala kami bangkitkan mereka, liyatasa'alu bainahum, mereka saling bertanya, berapa lama? Ada yang mengatakan yaum wa lailah, ada yang mengatakan karena mereka ditidurkan di pagi hari terus dibangunkan sore hari. Akhirnya mereka mengira apa? Sehari. Ada yang mengatakan yaum wa lailah, seperti itu. Wa fil ilmi bimiqdari libathihim dhabtun lil hisab wa ma'rifatu likamali qudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Itu semua supaya mereka tahu ternyata kudrohnya Allah, kemampuan Allah, hikmahnya Allah, rahmatnya Allah kepada mereka itu ada. Coba kalau nggak dibangkitkan, mereka terus dibiarkan mati sama Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak ada cerita kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan mereka saling bertanya dan Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka beli makanan itu supaya apa? Menunjukkan kudrohnya Allah, kemampuan Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, falau istamarru ala naumihim lam yahsul al-ittila ala syai'in min dzalika. Kalau mereka terus tidur, enggak dapat apa-apa, enggak dapat faedah kita dari ceritanya Ashabul Kahfi. Tapi ketika mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dapat cerita, dapat faedah, dapat ibrah, dan kita mendapatkan apa? Mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita ambil faedah pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang mereka berdiam diri di dalam gua untuk menyelamatkan keimanan mereka dan agama mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya secara terperinci seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini di kesempatan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.